إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam yang berbarakah ini kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini insyaallah tabaraka wa taala untuk mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita sampai pada hadis yang ketujuh daripada kitab ini. Bisa dibuka kitabnya halaman 143. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Beliau mengatakan dari Abu Ruqayyah, Abu Ruqayyah adalah nama kunyah. Abu Ruqayyah adalah nama kunyah, yaitu nama yang disandarkan kepada yakni bapak atau anak dengan lafaz abu, ummu atau ibnu. Itu yang disebut dengan nama kunyah. Dan pada asalnya kunyah itu yakni bersandarkan kepada nama laki-laki. Ya, pada asalnya disandarkan kepada nama laki-laki. Itu pada asalnya, yakni yang ghalib, ya, yang sering kali kita dapati adalah disandarkan kepada laki-laki. Tapi tidak mengapa yakni membuat nama kunyah yang disandarkan kepada nama wanita. Ya, contohnya siapa? Ya, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Beliau nama kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah. Bahkan disebutkan oleh para ulama boleh juga yakni menyandarkan nama kunyah kepada selain manusia. Ya, contohnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan karena beliau itu memiliki yakni peliharaan seekor kucing yang beliau sangat menyayanginya dan kucing itu juga menyayangi Abu Hurairah radhiyallahu an, sehingga beliau terkenal dengan sebutan nama kunyah Abu Hurairah. Abu Hurairah artinya bapak kucing perempuan yang kecil. Baik. Kemudian Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu an, seorang sahabat bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, seorang sahabat ya yang meriwayatkan satu hadis tentang salah satu tanda-tanda akhir zaman. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang menjumpai yakni sebuah makhluk peliharaan atau penjaga daripada makhluk Allah yang akan muncul di akhir zaman, yaitu Dajjal. Dan yang beliau dapati adalah hewan peliharaannya yang disebut dengan apa? Dengan jassasah, yang tidak yakni berbulu lebat sehingga tidak diketahui mana kepala mana ekornya. Ya. Beliau adalah bernama Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu.
Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Di sini beliau mengungkapkan lafaznya dengan susunan mubtada dan khabar. Bagi antum yang sudah belajar, insyaallah tahu bahwasanya beliau di sini mengungkapkan dengan lafaz ad-dinun nasihah. Ad-din sebagai mubtada, khabarnya adalah an-nasihah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengungkapkan dengan mubtada yang ma'rifat dan khabarnya yang ma'rifat. Apa kata Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Faedahnya adalah apabila ada mubtada dan khabar yang datang dalam keadaan kedua-duanya adalah ma'rifat, maka maknanya adalah untuk pembatasan. Jadi makna lafadznya adalah yakni mad-dinu illa nasihat. Tidaklah agama itu kecuali dia adalah nasihat. Jadi bermakna apa? Bermakna pembatasan, bermakna al-hasru. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ad-din, makna ad-din di sini adalah Islam. Ya, ad-din di sini maknanya adalah dinul amal. Maknanya adalah ya Islam itu sendiri. Ya. Maknanya adalah Islam itu sendiri. Ad-din yakni agama Islam. An-nasihah adalah nasihat. Islam adalah nasihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa makna daripada nasihat itu sendiri sehingga dikatakan Islam adalah nasihat? Para ulama mengatakan, kita baca dulu apa makna an-nasihah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini. Wal muradu bin nasihati huna yakni al-ikhlas atau ikhlasus syai'. Bimakna ikhlasus syai'. Nasihat di sini maknanya adalah mengikhlaskan sesuatu. Mengikhlaskan sesuatu. Ya. Para ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan an-nasihatu hiya kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin wa hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Kata beliau rahimahullah, nasihat adalah ungkapan ya atau kalimat yang diungkapkan dengannya ya keinginan berupa kebaikan. Ya, keinginan berupa kebaikan kepada orang yang dinasihati. Artinya di sini nasihat di sini maknanya nasihat secara umum. Bukan yakni nasihat bermakna ujangan. Bukan berarti nasihat maknanya yakni mau'izah di dalam bahasa Arab. Ya, atau ujangan di dalam bahasa Indonesia. Tapi nasihat di sini maknanya adalah ikhlasus syai'. Ya, mengikhlaskan sesuatu atau maknanya yakni iradatul khairi lil mansuhi lahu, yakni keinginan baik ya yang ada pada diri seorang kepada orang yang dinasihati. Jadi ada an-nasihah itu masdarnya, an-nasih itu isim fa'ilnya, al-mansuhu lahu itu isim maf'ulnya. An-nasihah yaitu maknanya ikhlasus syai' atau tadi iradatul khair. Kemudian an-nasih yang tadi alladzi yuridul khaira atau alladzi yukhlisus syai', yakni seorang yang mengikhlaskan sesuatu atau seseorang yang menginginkan kebaikan. Kepada siapa? Kepada orang yang dinasihati. Paham maksudnya? Jadi nasihat di sini intinya maknanya bukan mau'izah, bukan wejangan, bukan nasihat dengan seorang yakni memberitahu saudaranya tentang kebaikan. Itu nasihat, tapi ini nasihat yang lebih umum maknanya dibandingkan itu. Maknanya adalah setiap keinginan berupa kebaikan, yaitu setiap niat yang baik. Jelas? Paham ikhwan? Baik.
Kemudian qulna. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada adab ya, ada faedah yang sangat luar biasa, yaitu pentingnya kita ini menjadi orang yang kritis di dalam beragama. Apa makna kritis dalam beragama? Yakni bertanya ketika kita tidak mengetahui perkara. Ya, apabila kita tidak mengetahui perkara syariat, maka kewajiban kita adalah bertanya. Ada salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala an, salah seorang ulama dari kalangan para sahabat khususnya di dalam bidang hadis. Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala an, beliau ditanya oleh salah seorang tabi'in. Pertanyaannya adalah bima hasalta ala hadzal ilm? Bagaimana caramu bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini? Maka beliau mengatakan, biqalbin aqul, dengan hati yang senantiasa merenung. Hati dan akal yang senantiasa diajak berpikir. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah, pentingnya kita ini apa? Pentingnya kita ini apa? Memikirkan, mentadaburi Al-Quran, kemudian memikirkan, mentadaburi yakni makna dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau yang pertama adalah qalbun aqul, hati yang senantiasa digunakan untuk apa? Mentadaburi. Yang digunakan untuk apa? Senantiasa berpikir. Kemudian yang kedua, walisanun saul, dan mulut yang senantiasa bertanya. Ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, ini penting. Pentingnya kita bertanya di dalam perkara yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang tahu, ya, jikalau kalian bukanlah orang-orang yang tahu. Yani bertanya kepada orang yang tahu jika dirimu itu orang yang tidak tahu. Namun ikhwani fillah azakumullah, bertanya tentang syariat tidak selamanya diperintahkan. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan syariat itu yang diharamkan. Contohnya adalah bertanya tentang syariat sehingga memberatkan diri. Sebagaimana sifatnya siapa? Bani Israel yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk membayar kafarah atas dosa mereka, yaitu dengan menyembelih seekor sapi. Ya. Kemudian mereka bertanya, dan ini dikisahkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana mereka bertanya kepada Nabi Musa dengan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya memberatkan dirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Beliau ulangi 3 kali. Celaka orang yang bertanya untuk memberatkan dirinya. Celaka orang yang bertanya untuk memberatkan dirinya, dan celaka orang yang bertanya untuk apa? Memberatkan dirinya. Dan itu insyaallah datang pada pembahasan tersendiri di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena di antara perkara yang membuat celaka orang-orang sebelum kalian adalah terlalu banyak bertanya suatu hal yang tidak penting, kemudian mereka terlalu banyak menyelisih nabi-nabi mereka. Dan insyaallah datang pembahasan hadis tersebut di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. Di antara juga yang dilarang, yang pertanyaan tentang syariat yang dilarang adalah bertanya tentang suatu hal yang tidak terjadi atau belum terjadi. Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala an pernah mengatakan, ya, beliau pernah mengatakan, la tas'alu amma lam yaqa' fa inni sami'tu Umara yal'anu rajulan yas'al amma lam yaqa'. Arifin, ustadznya di mana? Di sana? Baik, perhatikan. Apa kata Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar mengatakan, jangan kalian bertanya tentang suatu hal yang tidak atau tidak terjadi pada diri kalian.
Atau jangan kalian bertanya tentang suatu hal yang belum terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi. Contoh, yakni bertanya, Ustadz, apa hukumnya kita salat di atas permukaan air? Ya, di atas permukaan air. Atau apa hukumnya kita salat di Pluto? Maka pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang belum terjadi atau bahkan tidak mungkin terjadi. Apa alasannya? Fa inni sami'tu Umara yal'anu rajulan yas'al amma lam yaqa. Karena aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala an melaknat seseorang yang pernah bertanya ya tentang suatu hal yang tidak terjadi. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya, kawan? Contoh misalnya, Ustadz, bagaimana misalnya kita di suatu zaman yang tidak ada di situ kambing, onta dan sapi. Bolehkah kita berkorban dengan kucing? Bolehkah kita berkorban dengan ayam? Ini pertanyaan tentang keadaan yang belum terjadi dan ini terlarang. Insyaallah perinciannya akan datang pada hadis yang telah kami sebutkan tadi. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Jadi intinya harus bagi kita seorang talibul ilmi ini untuk bertanya. Tapi ingat, perhatikan, seorang talibul ilmi itu punya kekhususan, yaitu mencari sebelum bertanya. Ini ada bedanya antum sama orang awam. Agar ada bedanya antum sama orang awam. Antum mencari tapi bukan cukup di situ. Kemudian bertanya untuk menguatkan, untuk meyakini tentang kebenarannya. Jelas ya? Jadi kalau antum hanya nanya tanpa antum mencari terlebih dahulu, ingat ini bagi antum talibul ilmi, khususnya santri, agar antum ada bedanya sama orang awam, orang yang nggak belajar. Mungkin mereka punya masalah bisa tanya. Ya. Kemudian antum semua permasalahan yang antum hadapi, PR antum misalnya, tugas dari ustadznya, antum langsung tanya tanpa antum mencari. Langsung antum mengatakan, Ustadz, di antara bekal menuntut ilmu adalah lisan Saul, tapi ente nyari dulu. Ya, karena antum bukan apa? Bukan orang awam. Ya. Maka ada kekhususan bagi kita, yaitu harus kita mencari terlebih dahulu, ya, mengkaji terlebih dahulu, murojaah dulu, baru kita tanya untuk meyakinkan diri kita. Bisa dipahami ya, kawan? Baik. Kemudian juga antum kalau bertanya kepada para asatidzah itu ada adabnya, Ya, ada adabnya. Bagaimana antum itu bertanya tentang syariat itu tidak di saat misalnya lagi istirahat, antum jam 1 malam ngetok rumah Ustadz, ana mau bertanya Ustadz gitu. Ya. Antum yang balik ditanya, antum mau pulang kapan akhi gitu. Ya. Jadi harus tahu adabnya. Kemudian juga pahami posisi. Jangan misalnya ustadznya lagi tertimpa musibah misalnya, ya, lagi baru kena musibah langsung antum tanya, Ustadz, hukumnya ini apa? Ya, kita yakni para ulama itu juga manusia. Jadi harus kita memperhatikan adab ketika kita ini hendak bertanya. Kemudian ketika ada antum bertanya misalnya, kemudian ada antum bertanya kepada seorang ustadz misalnya, lalu dia diam tidak menjawab, itu bukan kitmanul ilm, bukan untuk menyembunyikan ilmu. Bisa jadi adalah belum saatnya antum tahu. Misal ada anak umur 3 tahun, karena dia dengar gibahan orang tuanya atau omongan orang tuanya sama teman-temannya, tiba-tiba dia datang, Ustadz, tadi anak dengar orang tua anak ngobrol tentang orang lagi hamil ditalak, itu jatuh nggak talaknya? Nah, mau kita antum jawab seperti itu? Mau antum jawab untuk anak seperti ini? Tidak, karena belum saatnya. Bisa dipahami ya, kawan ya? Jadi ada yakni adab-adab tertentu ketika kita hendak bertanya. Ikhwan fillah azakumullah. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul mengatakan ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Pertanyaannya adalah liman ya Rasulullah? Kalau agama adalah nasihat, nasihat untuk siapa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, nasihat untuk siapa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Agama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi. Baik, sebelum kita bahas selanjutnya,
Yang pertama yang diucapkan oleh Rasulullah adalah nasihat untuk Allah. Yang kedua, wali kitabihi, untuk kitabnya. Wali rasuli, dan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan untuk keumuman kaum muslimin. Berarti di sini agama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk berapa golongan? Untuk lima golongan. Pertama untuk Allah, untuk kitab Allah yakni Al-Quran, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fi din, azakumullah. Yang pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca atau dilihat di halaman yang ke-144. Di situ beliau menyebutkan bahwasanya nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung dua unsur. Ya, mengandung dua unsur atau dua perkara. Perkara yang pertama, ikhlasul ibadatilah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu tadi disebutkan makna nasihat adalah ikhlasus syai', yakni mengikhlaskan sesuatu, atau iradatul khairi lil mansuhilah. Yakni bagaimana seorang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadahnya. Maka itu yang disebut dengan siapa? Orang yang menasihati Allah. Jadi seorang hamba harus menasihati Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna nasihat di sini adalah dengan dia mengikhlaskan setiap amal salehnya, ya, mengikhlaskan setiap ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah asyhadatu lahu bil wahdaniyah. Yakni kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Di dalam apa? Fi rububiyatihi, di dalam penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam rububiyahnya. Apa makna rububiyah? Kita sebutkan. Sering kita sebutkan. Ada berapa makna rububiyah? Dulu nggak nyatat, sekarang lupa. Ada berapa? 3. Yang pertama, al-khalq, al-khaliq, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan. Yang kedua, apa? Tadbir, al-mudabbir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur. Yang ketiga? Yang ketiga ikhwan, al-malik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki. Baik. Sehingga makna firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin, maknanya segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, dan yang mengatur alam semesta. Antum raja lagi Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Baik. Kemudian mengesakan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di dalam rububiyah. Karena orang-orang Abu Jahal and the gang, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman mereka itu juga beriman dengan siapa? Dengan Allah di dalam rububiyahnya. Sehingga kalau ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi juga harus mengesahkan Allah yang kedua dalam apa? Uluhiyahnya. Apa itu uluhiyah? Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilah. Al-ilah yakni maknanya adalah al-ma'luh, yang disembah. Bahwasanya hanyalah Allah satu-satunya zat yang Maha Esa di dalam peribadatan. Maknanya kembali kepada makna yang pertama, yaitu tidak boleh disembah atau tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, maknanya mengikhlaskan niat kita di dalam semua ibadah dan amal saleh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa asma'ihi wa sifatih.
dan yakni mengimani atau bersaksi bahwasanya Allah itu Maha Esa di dalam nama-namanya Al-Husna dan sifat-sifatnya yang Al-Ulya, ya, tanpa kita mentahrif, yakni menyelewengkan maknanya, tanpa kita mentaktil, menolak sifat dan nama tersebut, tanpa kita mentamsil, yakni memisalkan dengan makhluknya, tidak pula kita mentakif, yakni membayangkan bagaimana sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah. Itu tentang makna yakni ikhlas atau niat, nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan silahkan murajaah kembali pembahasan akidah. Baik. Yang kedua adalah wan nasihatu li kitabillah, dan nasihat untuk kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Apa maknanya? Ini mencakup beberapa perkara. Yang pertama adalah adzabbu anhu, membela Al-Qur'an itu. Bi ayyadzabbal insanu anhu tahrifal mubtilin wa yubayyana butlana tahrifi butlana tahrifi man harrafa. Yakni membela Al-Quran dengan seseorang membela dari penyelewengan makna orang-orang yang al-mubtilun, disifati dengan al-mubtilun, yakni mereka yang mentahrif Al-Quran, yakni menyelewengkan makna Al-Quran dari asalnya. Wa yubayyinu butlana tahrifi man harrafa, dan kita menjelaskan kepada mereka kesalahan dan kebatilan, yakni tahrifnya mereka. Ya, yakni kita membela Al-Quran dari tahrif, dari perubahan-perubahan baik secara lafaz ataupun secara makna. Kemudian yang kedua, tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman, yakni mempercayai segala kabar yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, mempercayai semua kabar, semua cerita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, baik itu kisah tentang yang telah berlalu atau yang sedang terjadi ataupun kisah yang akan datang. Semua itu wajib kita imani. Baik, kemudian yang ketiga, imtithalu awamirihi, yaitu merealisasikan perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakni perintah untuk kita. Yakni semua yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk kita, sehingga kewajiban kita adalah mentaatinya. Yang keempat adalah ijtinabu ma nahaan, yaitu kita menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Yang kelima adalah antu'mina bi anna ma tadammanuhu minal ahkam huwa khairul ahkami wa annahu la hukma ahsana min ahkamil Qur'anil Karim, atau wa annahu la hukma ahsanu min ahkamil Qur'anil Karim. Maka yang kelima adalah kita beriman bahwasanya semua hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an adalah sebaik-baik hukum, dan tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang keenam adalah antu'mina bi anna hadzal Qur'an kalamullah azza wa jalla hurufuhu wa ma'nahu. Yakni kita beriman bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah, bukan makhluknya. Ya, menyelisih apa yang diakidahkan oleh orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya kalamullah adalah bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, bukan kalamullah. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk, ya, baik itu huruf ataupun maknanya. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Al-Qur'anu kalamullah azza wa jalla ghairu makhluqin fihi minhu bada'a wa ilaihi ya'udu harfan wa ma'nan. Bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluknya Allah. Dari Allah Al-Qur'an itu turun, dan hanya kepada Allah Al-Qur'an akan kembali, baik secara huruf ataupun maknanya. Kemudian yang ketiga adalah nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
adalah dengan apa? Yang pertama dengan tajridul mutaba'ati lahu, yakni kita berusaha atau hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah dan tidak mengikuti siapapun di dalam tata cara ibadah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ya, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Sehingga tidak ada contoh yang lebih baik dibandingkan contoh yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajib atas kita hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara ibadah. Yang kedua, al-imanu bi annahu Rasulullah haqqan lam yakdzib wa lam yukdzab fa huwa rasulun shadiqun masduq. Beliau mengatakan yaitu wajib atas kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, haqqan, yang benar, lam yakdzib, tidak pernah berdusta, walam yukdzab, dan tidak boleh didustakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak berucap dari hawa nafsunya, tapi berucap dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, walam yukdzab, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh didustakan. Ya, tidak boleh didustakan, yakni tidak boleh mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk bentuk menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dusta adalah dengan seorang membuat kebid'ahan lalu dikatakan bahwasanya itu adalah kebid'ahan. Ikhwani fiddin azakumullah, kalau seorang melakukan kebid'ahan, pertanyaannya hanya dua. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu ibadah tersebut? Contoh, ada ibadah yang sering dilakukan oleh kaum muslimin namanya Maulid Nabi. Ya, dan anehnya orang yang merayakan Maulid Nabi itu mengatakan hukum ulang tahun haram. Benar, hukum ulang tahun haram, betul. Tapi Maulid Nabi itu apa? Merayakan kelahiran Rasulullah. Ulang tahun haram. Merayakan kelahiran Rasulullah ibadah. Nggak masuk akal, ikhwan fillah nazakum. Baik, perhatikan baik-baik. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nggak sebabnya di masa Rasul? Ada. Pertanyaan cukup dua. Pertanyaan pertama, Rasul tahu nggak ini ibadah? Rasul tahu nggak ibadah ini? Hah? Kalau antum katakan Rasul tidak tahu, kalau antum katakan Rasul nggak tahu bahasa ini ibadah, lo. Masa antum lebih pintar daripada Rasul? Berarti antum menuduh Rasul jahil, dan itu kekufuran. Ayo. Rasul tahu atau tidak? Rasul tahu nggak ini ibadah? Rasul tahu nggak ini ibadah? Tidak. Artinya Rasul bukan tahu ini ibadah atau bukan, tapi Rasul tidak menetapkan itu ibadah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan pertama udah nggak bisa jawab. Mau mengatakan Rasul nggak tahu, Rasul nggak tahu, kufur. Mau mengatakan Rasul tahu, mana dalilnya? Pertanyaan yang kedua sekarang. Pertanyaan yang kedua. Rasul menyampaikan kepada kita atau menyimpan ibadah ini? Pensyariatan ibadah Maulid Nabi itu disampaikan oleh Rasulullah atau disimpan sama Rasulullah? Kalau antum mengatakan disampaikan, mana dalilnya? Kalau antum katakan disimpan, berarti Rasulullah telah khianat, kufur juga. Apa jawaban? Hah? Baik.
Kemudian yang terakhir, berarti itu disyariatkan atau tidak? Jawabannya tidak. Karena sebab ada di masa Rasul, tapi Rasul tidak mengatakan itu ibadah, tidak menyatakan ibadah dan tidak menyampaikannya kepada kita. Jelas? Baik. Maka itu termasuk salah satu makna walam yukdzab, dan Rasul tidak didustakan. Fa huwa Rasulullah shadiqul masduq, maka itu adalah utusan Allah yang jujur lagi terpercaya. Asalis, yang ketiga, antu minabi kulli ma akhbara bihi minal akhbaril madhiyah wal hadirah wal mustaqbal. Yani beriman dengan setiap yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu kabar yang telah lalu, yang sekarang ataupun yang akan datang. Arabi antam tasila amroh. Engkau mempraktekkan setiap perintahnya. Ini melakukan, mengamalkan setiap perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis antajtani banahyahu. Yang kelima, engkau menjauhi larangan-larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sadis antadzabba an syariatihi, dan engkau harus membela syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sabi', yang ketujuh, an ta'taqida anna ma ja'an Rasulillah fa huwa kama ja'anillah fi luzumil amali bihi li anna ma sabata fi sunnah fa huwa kalladzi ja'a fil Qur'an. Ya. Yakni kita harus meyakini bahwasanya yang datang dari Rasulullah berupa hadis dan sunnah-sunnah itu adalah apa yang yakni sama kedudukannya seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi yang datang dari Rasulullah berupa hadis adalah sama yang datang dari Rasulullah berupa Al-Quran. Yakni apa yang datang dari Rasulullah berupa hadis sama dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ini yakni bantahan untuk siapa? Orang-orang yang disebut dengan ingkarus sunnah. Orang-orang yang tidak mau berdalil dengan hadis. Mereka mengatakan loh, hadis itu tidak, apa istilahnya? Ada bahasa-bahasa mereka gitu, ya. Hadis itu artinya tidak bisa dipercaya sekarang karena itu diriwayatkan jauh dari kita. Jadi sampai ke kita ini pasti banyak perubahan. Nah, artinya mereka tidak tahu tentang apa? Ilmu riwayah. Ilmu riwayah. Oleh karena itu para ulama mengatakan ar-riwayatul lil hadis kan nasabi lirajul. Yakni riwayat untuk sebuah hadis adalah nasab, bagaikan nasab bagi seseorang. Jadi orang yang punya nasab, ya hadis harus punya riwayat. Ya. Baik. Ini bagi mereka yang mengingkari hadis, tidak mau berdalil dengan hadis dan hanya mencukupkan dengan Al-Quran. Padahal bisa nggak kita mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa mengambil apapun yang datang dari hadis? Tidak mungkin. Antum salat hanya berdiri, wa qumu lillahi qanitin warka'u ma'ar raki'in wasjudu lillahi wa'budu. Antum hanya apa? Berdiri, rukuk, sujud. Duduk nggak ada. Antum nggak ada i'tidal. Antum nggak ada tahiyat. Karena itu semua hanya ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus mengimani bahwasanya apa yang datang dari Rasulullah berupa hadis adalah sama dengan apa yang datang dari Allah berupa Al-Quran. Karena semua bersumber dari satu, in huwa illa wahyu yuha. Semua itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, nasratun Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana hayyan fama'ahu wa ila janibih. Ya, menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul masih hidup, maka membelanya adalah dengan bersama Rasul, menjadi sahabat Rasulullah, membela di samping Rasul. Wa in kana mayyitan, dan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, fa nasratu sunnatihi, maka dengan cara apa? Menolong sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah. Ini berapa? 3 nasihat yang pertama, yaitu nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitab Allah, dan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat adalah wan nasihatu li aimmatil muslimin. Nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin Islam atau pemimpin kaum muslimin terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-ulama, yang kedua adalah al-umara. Yang pertama adalah al-ulama. Al-ulama ini pemimpin kaum muslimin di dalam masalah apa? Syariat, sedangkan atau dalam masalah agama, sedangkan al-umara adalah pemimpin kaum muslimin di dalam bernegara.
Ikhwani fiddin azakumullah, antum harus perhatikan baik-baik bahwa setiap dari pemimpin kita, baik itu ulama ataupun umara, punya hak yang harus kita tunaikan sebagai ra'iyah, sebagai kita ini masyarakat atau rakyat mereka. Ya. Maka yang pertama yang kita bahas di akhir pembahasan ini adalah tentang para ulama. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini para ulama itu dibentur-benturkan, kayak diadu oleh para jamaahnya hanya karena perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ya, kita tidak membahas perbedaan secara manhaj dan akidah. Yang satunya konsekuensinya keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan yang satunya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tidak membahas itu. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana betapa banyak para ulama sekarang, para asatidzah sekarang yang dibentur-benturkan seakan diadu oleh para jamaahnya hanya akibat atau hanya karena perselisihan ijtihadiyah, perselisihan yang didasarkan oleh ijtihad, yang satu punya dalil kuat, satu punya dalil kuat. Ikhwani fiddin azakumullah, ulama itu punya hak yang antum harus tunaikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'lam bi'alimina haqqahu. Bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tabarruk dari Rasul, ada berlepas dirinya Rasul dari suatu perkara, berarti maknanya itu dosa besar. Apa kata Rasul? Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil atau menyayangi orang yang lebih muda, dan bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih dewasa, dan bukan golongan kami mereka-mereka yang tidak menunaikan hak para ulama mereka. Para ulama, para asatidzah, guru-guru kita punya hak atas diri kita. Ikhwan fillah nazakumullah. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan penting. Ini pembahasan penting agar kita ini lebih beradab, lebih berakhlak kepada para ulama. Sehingga kita tidak membenturkan satu ustadz dengan ustadz yang lain yang sama-sama dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah hanya dalam bidang fikih, hanya dalam masalah ijtihadiyah. Yang bahkan terkadang lebih anehnya, dua ustadz ini mereka benturkan seperti mereka adu antar jamaah tentang suatu permasalahan yang sudah diperselisihkan sejak mereka belum lahir. Ya. Contoh yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam hadis yang pertama. Tentang penjelasan hadis yang pertama, ketika datang kepada beliau dua orang yang saling mengkafirkan. Ente kafir, ente kafir. Apa penyebabnya? Yang satu habis i'tidal sedekap, yang satu habis i'tidal enggak mau sedekap. Saling mengkafirkan. Ya. Sebelum orang itu lahir, perselisihan ini sudah apa? Sudah ada. Ya, oleh karena itu alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Antum harus syukuri dengan cara antum bersungguh-sungguh dalam belajar. Di ma'had kita tidak diajarkan taklid sama sekali. Tapi kita disampaikan, oh hukum masalah ini hukumnya diperselisihkan. Imam begini berpendapat demikian, ulama ini berpendapat demikian, ini berpendapat demikian. Dalilnya ini. Pendapat yang rajih disampaikan. Antum harus ngikut? Tidak. Silahkan cari yang rajih. Kalau antum misalnya yakni berselisih pandang dengan ustadznya, silahkan jangan ambil pendapatnya, tapi jangan celah sosoknya. Paham ya kawan? Pahami itu baik-baik. Antum harus tahu bahwasanya ulama itu bukan nabi. Ulama itu tidak maksum. Bisa diambil pendapatnya kalau benar, bisa kita tidak ambil pendapatnya kalau salah. Imam Malik mengatakan, ya, kullu qaulin yuqbalu wa yuraddu illa qaulu sahibi hadzal qabr. Beliau mengatakan semua pendapat manusia ambil boleh kalau benar, ditolak boleh kalau memang salah, kecuali perkataannya ini loh, pemilik kubur ini. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para asatidzah, para ulama itu juga manusia yang mereka terkadang memiliki ijtihad, kadang salah, kadang benar. Tapi ingat, kalaupun ijtihad mereka salah, mereka dapat 1 pahala. Kalau mereka benar, dapat 2 pahala. Antum berbeda pendapat dengan ustadz antum, dengan ulama antum, jangan ambil pendapatnya.
tapi jangan cela sosoknya. Apalagi antum memfitnah, apalagi antum menghibah. Ingat sebuah nasihat. Oleh karena itu di dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, senantiasa para ulama, contohnya Syekh bin Baz saja, di antara poin pondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah di akhir-akhir beliau menyebutkan apa? Aqidatu ahli sunnati wal jamaah fi ihtiramil ulama. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bagaimana memuliakan para ulama. Beliau menukil sebuah perkataan, iyyakum wa luhumal ulama fa inna luhumaha masmumatun. Hati-hati kalian, lisan kalian jangan sampai menghibah, menjelek-jelekkan para ulama, karena daging para ulama itu beracun. Ikhwani fiddin azakumullah. Oleh karena itu wallahi tidak layak ketika seorang misalnya bertanya kepada seorang ustaz. Ini yang sering terjadi. Ini penyebab kenapa ada jamaah-jamaah yang taklid kepada satu ustadz, yang satu taklid ke ustadz yang lain, lalu jamaahnya ketemu saling adu. Padahal ustadznya adem-adem aja, tapi jamaahnya saling beradu argumen panas. Ikhwani fiddin azakumullah. Penyebabnya apa? Perhatikan baik-baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam perbedaan yang itu adalah ijtihadiyah. Dalam perbedaan yang itu ada ijtihadiyah, maka tidak boleh saling mengatakan sesat. Contoh tadi bahwasanya misal ada yang satu bersedekap, yang satu nggak bersedekap setelah i'tidal. Nggak bisa yang satu mengatakan ini bid'ah, ini sesat, yang satu juga gitu, ini bid'ah, ini sesat. Tidak bisa. Karena ini ijtihadiyah. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa? Beliau menukil perkataan seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, a'jabana bi umuri sahabah. Membuat kita takjub urusan para sahabat. Ittifaquhum hujjatun qat'iyyah wa khilafuhum rahmatun wasi'ah. Kalau mereka bersepakat itu dalil yang kuat. Kalau mereka berselisih, mereka saling merahmati. Mereka berselisih, mereka saling merahmati, saling tasamuh. Oh, ini permasalahan ijtihadiyah. Kita berbeda ijtihad, kita berbeda pandangan. Ingat, selama dalam koridor apa? Ijtihadiyah. Bukan urusan manhaj, bukan urusan akidah. Ya, maka harus saling menghormati, tidak bisa saling menyesatkan, apalagi sampai apa? Memfitnah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, hati-hati dengan lisan-lisan kita tentang berbicara para ulama. Berbicara tentang para ulama. Ulama itu ya punya kekurangan, punya kelebihan. Asatidzah yang ada di antara kita itu punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi jangan sampai kita ketika tidak cocok dengan pendapatnya, kita cela orangnya, kita cela sosoknya, kita ambil fitnah. Oh, si fulan ini jangan-jangan begini, oh jangan-jangan ustadz ini. Hati-hati. Iyyakum waluhumal ulama fa inna luhumaha masmumah. Hati-hati mulut kita dari daging para ulama, karena daging para ulama itu beracun. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, antum harus bersyukur dengan cara bagaimana antum bersungguh-sungguh belajar ya belajar di sini dengan ustadz yang alhamdulillah mumpuni benar dalam masalah fikhiyah misalnya. Dan ana ingat satu pesan beliau kepada kita semua. Salah satu hikmah kita belajar khilafiyah. Ini nasihat Ustadzuna Abu Ibrahim hafizahullah ta'ala. Salah satu manfaat paling besar ketika kita belajar khilaf, perselisihan para ulama di dalam satu masalah, itu apa? Ta'liful qulub, agar kita menenangkan hati kita, melembutkan hati kita. Hati kita ini lembut. Antum coba, antum baru belajar, antum baru tahu belajar sutroh, antum lihat orang nggak pakai sutroh, apa pandangan antum? Wah, bukan salafi ini. Betul? Padahal antum belum lahir, khilaf itu sudah ada. Tapi ketika kita sudah tahu perbedaan, oh ternyata ada pendapat yang mengatakan memang sutra itu sunnah, ada yang mengatakan wajib. Lalu antum melihat orang tidak pakai sutra, antum apa? Oh, itu berarti ambil pendapat yang sunnah. Lembut hati kita, ikhwan.
Ya, maka pentingnya kita ini apa? Belajar ilmu agama. Nah, ketika sekarang ini apalagi ada media sosial, ketika perselisihan itu seakan nampak di permukaan, ya, sekarang itulah di saat inilah keilmuan kita diuji. Disinilah amal kita diuji. Bagaimana kita belajar ini bertahun-tahun? Apakah dengan hanya masalah ijtihadiyah kita ini mau bermusuhan antara saudara kita? Berarti perlu dipertanyakan ngaji kita bertahun-tahun itu. Kalau hanya kita berbeda pendapat dalam ijtihadiyah, lalu kita saling bermusuhan, nggak saling nyapa, saling berlepas diri. Mana hasil ngaji kita selama ini? Bukankah disebutkan memang khilafiyahnya seperti ini? Hukum A ini diperselisihkan, masalah ini diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin azakumullah, khususnya antum, ini para tulabul ilm, bersemangat ikhwan untuk tetap belajar. Ya, bersemangat untuk tetap belajar, untuk mengenal khilafiyah di antara para ulama. Ya, gunanya untuk apa? Untuk melembutkan hati kita, sehingga kita ini enggak nabrak sana, enggak nabrak sini. Antum lihat orang salah langsung diterabas, padahal kadang antum yang salah. Hadza minni wallahu taala alam. Semoga menjadi nasihat bagi ana pribadi dan kepada antum sekalian, dan semoga bisa diamalkan. Barakallahu fikum wa nafa'ani Allah wa iyyakum ulumina jami'an. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.